ini oleh Allah senantiasa dijadikan umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkannya syafaat di yaumil kiamah. Baiklah hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang pembahasan tercabutnya ilmu, sedikit mengulas pembahasan kemarin, di mana kemarin membahas tentang perlunya kita berhati-hati dalam mengambil ilmu. Mengambil ilmu tidak boleh sembarangan, karena ilmu yang terkait dengan agama itu oleh Rasulullah tidak boleh diambil dari semua orang, tapi dari orang-orang yang memang betul-betul ahli di dalamnya. Maka kalau mau berbicara siapa yang ahli di dalamnya untuk masa hari ini, yang paling mudah untuk kita kembali kepada bab taklid, yaitu mengikuti Sawadul A'zam. Siapa Sawadul A'zam? Yaitu adalah kebanyakan para ulama. Kebanyakan ulama yang bagaimana? Yaitu kebanyakan para ulama yang tetap berpegang teguh kepada pendapat-pendapat yang senantiasa dikemukakan oleh salafus soleh, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, waman tabi'ahum ila yaumiddin. Maka kalau dirumuskan siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang senantiasa berpegang teguh dalam masalah fikih itu pada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Di dalam bab tauhid berpegang teguh kepada pendapatnya Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak berpegang kepada Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu kalau dirumuskan. Kalau dirumuskan, kita kemarin itu wajib berhati-hati mengambil agama ya dari mereka-mereka itu, karena mereka-mereka itulah yang masuk pada kategorinya pada kategorinya Sawadul A'zam yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalah hadis, athar, dan keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah berkaitan dengan ilmunya Allah yang akan dicabut dari muka bumi. Kalau di dalam bukunya itu ada pada halaman 51. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki iku ono fasal swiji fi dzikril ahaditsi kang tetep ing dalem nutur pira-pira hadis wal athari lan tritone utawa dawuhe para sahabat. Jadi hadis dan istilahnya itu ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu minimal ada 3. Ada hadis, terus kemudian ada akhbar, dan ada athar. Hadis itu langsung kepada Rasulullah. Kalau akhbar itu di bawahnya hadis. Kalau athar itu biasanya dinisbatkan kepada para sahabat, dan ini juga kadang dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau athar rata-rata itu biasanya ucapannya para sahabat. Nah, ini akan menjelaskan hadis dan athar. Al-waridati kang padha tumeka apa hadis wal athar fi raf'il ilmi kang tetep ing dalem mertelakake ilange ilmu, wa nuzulil jahli lan tumuruni sifat kebodohan, wa indarin nabi lan oleh meten-meteni Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, wa i'lamihi lan oleh merwakine Kanjeng Nabi bi annal akhirah kelawan sak temene perkara kang akhir iku syarrun luwe ala, wa anna ummat ulan sak temene umate Kanjeng Nabi iku satat tabi'u bakal anut sapa umate Kanjeng Nabi al muhdatsati maring pira-pira barang kang anyar teko,
minal umuri saking piro-piro perkara wal bid'ah lan piro-piro kebid'ahan wal ahwa lan piro-piro kedemenane nafsu. Wa annad-dina lan sak temene agama innama yaqwa angin pastine tetep apa din inda khossotin mung kanggo wong tertentu minan nasi saking menungso. Jadi pada bab ini hanya akan memperjelas, artinya biar kita tidak kaget melihat fenomena yang sekarang itu banyak terjadi. Karena memang ada hadisnya Rasulullah, kalau ilmu perlahan dari bumi itu akan dicabut oleh Allah, dan banyaknya nanti yang akan muncul terlihat di depan kita adalah orang-orang yang bodoh. Serta agama nanti itu hanya agama yang sesuai dengan tuntunannya Rasulullah itu hanya bisa atau hanya dipegang oleh segelintir orang. Karena kebanyakan orang pada zaman akhir itu sudah banyak mengikuti hawa nafsu dan banyak memahami Al-Quran, hadis, athar sesuai dengan pemahamannya sendiri tanpa mengikuti bagaimana para ulama-ulama sebelumnya memahami agama. Karena ilmu sebenarnya memang harus dirujuk kepada pengetahuan yang pertama. Jadi tidak boleh kita memahami ilmu Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman kita tanpa berdasar kepada pemahaman ulama-ulama sebelumnya, yaitu ulama-ulama yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama, di sini Kiai Hasyim Asy'ari mengutip dawuhnya Imam Ibnu Hajar. Qala dawuh sinten Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kang bangsa Asqalan, rahimahumullahu taala fi Fathil Bari yang dalam kitab Fathul Bari. Apa katanya Ibnu Hajar? Yakbidu bakal nyabut utawa bakal nyabut sinten Allah al ulama ing ulama. Wa yakbidu lan bakal nyabut sinten Allah al ilma ing ilmu ma'ahum sertane ulama. Fatan sya'u moko bakal cukul opo ahdasun piro-piro wong kang anom yanzau kang nabrak sopo yanzau kang mabrak sopo ahdas ba'dahum ing setengahi ahdas ala ba'din ing atase setengah kang wong ne nazwal iri kelawan koyo oleh mencolote utawa nabrake unta alal iri ing atase unta kang weneh. Yanzau itu melompat, bisa diartikan melompat. Wa yakunu lan ono sapa asyaikhu wong kang tuwa fihim ing dalam ahdasun iku mustad'afan kang den wilang apes. Pertama dikutip dari dawuhnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, Allah kelak itu akan banyak mencabut para ulama beserta dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi ilmu itu tidak akan langsung dihilangkan di muka bumi ini oleh Allah, tapi dengan dicabutnya ulama. Artinya kalau ulamanya sudah tidak ada, maka ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut itu juga akan hilang bersama dengan beliau. Makanya semoga kita yang masih bisa mengenyam ilmu yang ada di sini seperti kitabnya dan ulama-ulama yang membawa ilmunya, kita terus bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap ikut mengkaji dan mengikuti kajian-kajian yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Terus kata Syekh Ibnu Hajar, ketika para ulama itu sudah dicabut oleh Allah, maka setelah itu akan banyak bermunculan pemuda-pemuda yang pemikirannya itu melompat. Artinya melompat itu maksudnya ya tidak sama seperti pemikirannya orang yang dahulu. Jadi mulai dirubah perlahan terus seperti itu sampai yang mereka tidak sama seperti apa yang dipahami oleh para guru-guru sebelumnya. Terus pada zaman itu pula kata Ibnu Hajar wa yakunu asyaihu fihim mustad'afan. Orang tua pada saat itu sudah dianggap lemah. Nah, sekarang kita banyak melihat itu. Jadi orang-orang alim yang sudah sepuh itu dianggap ilmunya sudah kolot.
ilmunya sudah dianggap kuno, sudah dianggap jenuh, tidak milenial gitu. Lah iya, kan sekarang itu kan ngaji aja, ngaji yang kayak gini itu jarang sudah. Yang banyak itu ngaji sekarang dibuat kayak model seminar. Padahal dulu ya yang ada, yang kita tahu ngajinya yang model seperti ini. Nah itu dianggap kuno. Makanya di sini kata Ibnu Hajar, ya orang sepuh besok itu sudah dianggap sebagai orang yang lemah, yang dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah itu fenomena sekarang. Jadi tidak usah kaget kalau pemuda sekarang itu banyak yang tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Karena memang satu ada hadisnya, nomor dua para ulama ya juga sudah banyak membicarakan. Terus yang lain, ini berarti asar. Warwalan riwayat sinten Abu Umamah radhiyallahu an. Lama kana ing dalam semangsane tinemu opo hajjatul wada'i, haji wada koma jumeneng sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing atase unta adama kang coklat. Faqala moko nuli ngucap, adama itu artinya coklat agak kemerahan. Faqala moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, ya ayuhan nasu he para menungso, kudu padha ngalapo sapa sira minal ilmi saking ilmu qabla ayyak badha sadurunge yen tonjoku ing ilmu, ayyuk badha sadurunge den cupu apa ilmu, wa qabla ayyur pang lan sadurunge yen to den angkat apa ilmu minal ardi saking bumi. Ala eling-eling, ini kata Rasulullah, ala eling-eling anna zahabal ilmi, sak temene ilangi ilmu iku dihabu hamalatihi, ilangi wong kang nggawa ing ilmu. Fasa'alahu maka nuli takon ing Kanjeng Nabi sapa A'rabiyun, wong kang bangsa A'rabi. Faqala maka nuli jawab, faqala maka nuli takon sinten A'rabi, ya Rasulullah ye utusane Gusti Allah, kaifa hale kaya apa yurfa'u dan ilangi apa al ilmu minna saking kita, wa baina alhurina lan iku tetep ing dalem antarane ngarepan kita al masahifu utawi pira-pira mashab. Wa qad ta'allamna lan teman-teman wis ajar sapa kita ma ing perkara fiha kang ana ing dalem masahib. Wa allamna lan teman-teman ngajari sapa ingsun ing masahib abna ana ing pira-pira anak kita, wa nisa ana lan ing pira-pira bojo wadon kita, wa khuddamana lan ing pira-pira pengladi kita. Para fa'a moko ndangake sinten Kanjeng Nabi ilahi maring A'rabi, ndangake mau rok sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku mugdibun wong kang kaya bendu. Wa qala moko nulin jawab sinten Kanjeng Nabi, wa hadhil yahudu utawi ikilah kaum Yahudi, wan Nasara lan kaum Nasrani, baina azharihim iku tetep ing dalem antarane ngarepe Yahudi wan Nasara al masahifu utawi pira-pira mashab, walam yata'allaqu tetapi ini ora gelem padha gondelan sapa Yahudi wan Nasara minha saking masahib biharfin kelawan sak huruf lima ing dalem barang ja'ahum kang tumeka Yahudi wan Nasara di kelawan goma sopo anbiya nabine Yahudi wan Nasara. Nah ini cerita lagi kata terkait dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya ilmu kelak betul-betul akan dicabut oleh Allah, yaitu tepatnya pada saat Nabi itu melaksanakan haji wada. Tiba-tiba Nabi itu berdiri terus kemudian berkata kepada semua jamaah yang hadir bahwasanya segeralah kalian belajar ilmu sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah atau sebelum dihilangkan oleh Allah dari muka bumi, ya kan? Karena sesungguhnya kata Rasulullah, karena sesungguhnya hilangnya ilmu dari muka bumi ini itu karena kematian orang yang memiliki ilmu.
Nah sekarang kan banyak kita sudah tidak menemukan orang-orang alim seperti yang dulu. Kiai Sahal Mahfud sebagai orang yang terkenal. Kiai Sahal Mahfud itu salah satu rois am di PBNU. Beliau terkenal dengan orang yang sanggup memecahkan ilmu fikih sesuai dengan masyarakat, sehingga beliau terkenal sebagai orang yang pencetus sebagai ilmu fikih sosial. Jadi bagaimana fikih itu bisa betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya berbicara halal haram saja, tapi alternatif hukum beliau carikan, sehingga beliau memunculkan beberapa pengetahuan diajarkan kepada santrinya, sehingga pelaksanaan ilmu fikih di daerah sana itu lebih mudah. Termasuk seperti perbankan. Kalau kita mengikuti langsung pendapatnya Imam Syafi'i, itu maka sulit kita untuk bisa melaksanakan perbankan seperti yang kita lihat. Tapi Kiai Sahal Mahfud dengan ilmu fikih sosialnya, beliau sanggup memecah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Penggantinya sekarang tidak ada, sudah tidak ada orang yang memiliki kealiman sekelas Kiai Sahal. Terus perlahan dicabut, di pelosok pun orang-orang alimnya pun itu sudah banyak juga dicabut oleh Allah. Sementara yang penerusnya itu belum memiliki kecakapan ilmu sama seperti pendahulunya. Itu mulai dicabut. Jadi kata Rasulullah seperti itu sebelum, karena sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dari muka bumi bersamaan dengan orang yang memiliki ilmu tersebut. Lalu ada seorang Arab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana ilmu itu bisa tercabut dari muka bumi? Sementara jelas engkau telah meninggalkan kepadaku mushaf, kan sudah ada Al-Quran. Engkau telah meninggalkan aku Al-Quran yang jelas-jelas itu ada di depan kita semua, dan banyak yang menghafalnya." Mendengar itu Rasulullah berdiri seolah-olah menengadahkan kepala beliau seraya beliau marah dan berkata, "Ketahuilah bahwasanya Yahudi dan Nasrani di depan mereka pun itu juga ada kitabnya. Tapi mana di antara orang Yahudi dan Nasrani yang bisa melaksanakan ajaran Yahudi dan Nasrani sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabinya?" Itu kata Rasulullah. Kalau cuman gara-gara kitabnya yang ada, ya kan? Kalau kitabnya ada tapi nggak ada yang sanggup memahaminya, siapa terus yang bisa memahami betul-betul kitab Al-Quran? Sekarang aja kita kalau mau jujur, kita ada yang ada di sini baca Al-Quran saja itu pun belum tentu betul semua, apalagi sampai mau memahaminya. Makanya hadis ini sebenarnya ingin mengajak kita, mumpung masih banyak orang yang alim, mumpung masih ada orang yang betul-betul tahu akan ilmu agama, jangan pernah berhenti kita untuk mau mengambil ilmu daripadanya, agar kita tetap bisa mengikuti agama sesuai dengan apa yang ada diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya sadar betul, saya itu belajar lama di pondok, dari sekian banyak ilmu yang sudah dipelajari, banyak ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa saya ajarkan, karena tidak punya orang, yang tidak punya santri yang belum ketemu dengan orang yang memang betul-betul ngaji mulai dari awal hingga sampai kepada pemahaman yang harus bisa saya ajarkan. Mau ngajari tafsir, yang diajari tafsir belum tahu nahu, mau diajari apa? Ya sudah, yang ada ini saja. Saya ilmu tafsir, saya juga ngaji. Ilmu hadis, saya juga ngaji. Mau diajarkan ilmu tafsir, lawang yang diajak ngaji itu masih belum nahunya belum jalan, ya kan? Tata bahasanya belum jalan gitu loh. Jadi banyak ilmu yang saya miliki dan belum bisa saya ajarkan. Karena melihat ya saudara-saudara masih belum punya teman, makanya saya paling suka
kalau diajak ngaji dengan orang lain. Ada Basul Masail suka, karena dengan seperti itu ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu terpraktek gitu loh. Jadi itu, lah mumpung masih ada, ayo, saya sering bilang kepada beberapa kalau ngajar waktu di pondok, ayo yang serius datang ke rumah, saya ajari mulai dari awal sampai minimal sama dengan saya lah, minimal sama dengan saya lah. Saya mikirnya sampai seperti itu, tapi semangatnya juga sekarang tidak ada. Nah, itu bukti kalau dakwahnya Rasulullah itu benar. Meskipun ada Al-Quran, meskipun sudah ada kitab hadis yang banyak, tidak semua orang sanggup untuk memahami itu dan sanggup mengajarkannya. Sehingga kadang kita hanya menerima ilmu ya dari yang disampaikan oleh orang-orang yang sekedarnya, yang tidak betul-betul memahami pelajaran dan betul-betul memahami hadis yang sudah ada. Sehingga kita akan banyak melihat fenomena antara satu orang menyesatkan orang yang lain. Ya, banyak sekarang itu seperti itu. Ini lanjutannya hadis. Wa qala lan tawu sinten Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yazadu ora bakal kingsir sapa anasun menungso iku mustamilina mengku sapa nas bi khairin kelawan kebagusan ma atahum ing dalam selagine tumeka sapa nas tumeka ing nas apa al ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim lan wong kedine ashab. Fa idza atahum moko ing dalam nekane ing nas apa al ilmu min kibali asawirihim saking pengarepane wong cilik nas wa tafarraqat lan pecah-pecah apa ahwa'uhum kedemenane nas halaku moko padha rusak sapa nas. Ini yang kita lihat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini berarti asar bukan hadis karena langsung dari riwayatnya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan manusia itu pasti tetap akan berada dalam kebaikan selama mereka tetap mendapatkan ilmu dari para sahabatnya Rasulullah dan orang-orang besarnya sahabat. Itu kata Ibnu Mas'ud. Tapi ketika mereka sudah mengambil ilmu, ya kan, dari orang-orang kecilnya sahabat, dan mereka juga berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka dalam memahaminya, maka di sana letak kehancurannya manusia. Jadi wong lek wis mulai mikir karepe dhewe, jadi tidak punya panutan siapa yang harus diikuti dalam memahami, ya maka itu adalah awal dari kehancuran manusia. Ya, seperti contoh yang kemarin saya jelaskan, kalau salah satu saudara kita sudah ada yang berani menjelaskan Al-Quran, yang sampai gara-gara berdasarkan Al-Quran menyesatkan, mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah tersesat. Itu nyata, itu nyata. Wong gak punya banyak ilmu wani nafsirnya Al-Quran. Ya wis itu Rasulullah sampai tahu dikatakan tersesat gara-gara membaca surat Ad-Duha itu, wa wajadaka dhallan wa hada. Kalau dilihat dari artinya belum, ya memang tersesat. Tapi kan pengertian sebenarnya dalam ilmu Al-Quran itu tidak seperti itu. Karena belum di sana itu bukan memiliki arti tersesat. Itu loh. Jadi ya itu tadi, terlalu beraninya dia mengartikan Al-Quran sementara dia tidak memiliki cukup ilmu. Bahaya. Dan itu pengikutnya banyak. Lelek koyok wong koyok ngono pengikuti banyak, berarti kan yang ikut kan lebih ada di bawahnya gitu loh. Terus lanjut, warawalan riwayat akeh sinten Imam Bukhari fi sahihi ing dalam kitab sahihne Imam Bukhari an Abi Hurairah dan riwayat akeh saking Abi Hurairah radhiyallahu an, la taquma ora bakal jumeneng opo as-saatu kiamat hatta takhudha hingga njupuk sapa umat ingsun, kata Rasulullah, bi akhiril quruni kelawan njupuke pira-pira kurun qablaha kan ana ing dalem sadurunge ummati, sibron kelawan sak kilan, disibrin kelawan sak
kilan kang weneh wa dzira'an lan kelawan sak dzira bidzira'in lan kelawan sak dzira kang weneh fakila moko den kendikake apa ya Rasulullah dawuh ya Rasulullah utusane Gusti Allah kafa risa warum utawi umat iku kaya wong Faris lan Rum faqala moko jawab sinten Kanjeng Nabi waman utawi sapa iku annasu menungso illahum angin Faris lan Rum. Nah, di hadis yang lain kata Rasulullah tidak akan pernah terjadi kiamat sampai umatku itu mengambil ilmu selama umatku mengambil ilmu dari umat sebelumnya tapi sedikit demi sedikit. Jadi artinya tidak mengambil utuh, tapi mulai hilang sedikit demi sedikit dirubah, kemudian ono ya nabian di masing-masing musola, kan itu yang diajarkan. Sekarang mulai pindah ke lapangan, mulai pindah ke jalan, yang di musola mulai hilang, terus dirubah. Itu pun dilaksanakan hanya 1 tahun 1 kali, padahal dulu itu setiap minggu 1 kali. Terus hilang, tambah hilang, baru sampai semuanya tidak ada, kiamat itu akan terjadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sama seperti penduduk Paris dan Rum yang berubah total. Paris dan Rum dulu itu kan sempat pernah dikuasai umat Islam, yang berubah total. Wa an Abi Sa'id al-Khudri lanten riwayat ake saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi'anna sunanaman la tabi'anna yaktine anu temen sapa sira sunanaman ing tindak lampahi wong kana kang ana sapa man iku qablakum ana ing dalem sadurunge sira sibron anu mau sibron kelawan sak jengkal sibron kelawan sak jengkal wa zira'an lan kelawan sak zira wa zira'an lan kelawan sak zira hatta laudakhalu hingga lamun padha manjing sapa mangkana qablakum fi hujuri dabbin ing dalam luwangane hewan dob itu sebagian mengatakan ada kadal tabi'tumuhum yakti bakal anut sapa sira ing mangkana qablakum kulna ngucap sapa ingsun ya Rasulullah utusane Gusti Allah al yahudu apa to utawi kaum iku Yahudi wan Nasara lan Nasara qala jawab sinten Kanjeng Nabi saman maka utawi sapa iku kaum itu kata Rasulullah. Jadi Yahudi dan Nasrani. Jadi ini sama seperti yang dalil di atas. Jadi seringnya manusia itu lupa kepada ajarannya sendiri, tapi justru mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang selain Islam. Sedikit demi sedikit, gaya, model, baju, terus kayak gitu. Bahkan sampai ke lubang kadal pun pasti kalian akan mengikutinya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang teguh tetap mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah lengkap dengan prakteknya. Amin Allahumma amin. Kita bacakan lagi hadisnya yang lain. Ini sama, semua hadisnya seperti itu. Warawalan riwayat akisintan at-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala hadhil ummati saat temeni kawitane umat iki iku khiyaruhum bagus-baguse umat wa akhiruha lan akhire hadhil ummah iku syararuhum ele-ele hadhil umat mukhtalifina hale suloyo sopo hadhil umat mutafarriqina tur padha pisah-pisah sopo hadhil umat paman moko utawi sopo iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal
fal ta'tihi moko numakno ing man apa maitatuhu matine man wa ala utawi man iku yakti tumeka sapa man ilan nasi maring menungso ma yuhibbu ing ma ing barang yuhibbu kang demen sapa man ayu ta ing yen to den tekake apa ma ilahi maring man. Jadi kata Rasulullah, awal umat ini itu adalah umat yang terbaik, dan akhir umatnya Rasulullah itu adalah golongan yang paling jelek. Jadi ke belakang pasti tidak akan lebih baik, pasti ke belakang akan terus tambah jelek. Jadi tidak usah kaget kalau perkembangan Islam ke belakang itu terus tambah jelek, ya tidak usah kaget. Karena ini dawanya Rasulullah. Tapi paling tidak ketika kita ngaji seperti ini, janganlah kita menjadi yang terjelek dari yang jelek. Paling tidak itu usaha yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu paling api, terus ke belakang tambah jelek terus sampai ya untuk paling elek. Ya, itu. Makanya faman kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal ta'imai tatuhu. Maka jadi kalau orang betul-betul beriman di hari akhir itu tidak betah hidup di zaman akhir, itu tidak betah Pak. Terus wa an Hisham bin Urwah lanten riwayat saking Hisham bin Urwah rahimahumullah taala annahu satamene Hisham bin Urwah iku sami'a krungu sinten Hisham bin Urwah abahu ing abai Hisham bin Urwah yaqul ngucap sapa abahu lam yazal ora bakal kincir-kincir apa amru Bani Israil perkorone Bani Israil mustaqiman hale acet apa amru hatta hadasa hingga anyar tumeka fihim ing dalem Bani Israil apa al mauluduna sapa al mauluduna anak kang den lahirake abnaa sababan abnaa nyatane pira-pira anak sababan lanang sababal umami anak lanang saking biunge. Jadi anak sabayal umam, anak laki-laki dari ibu. Fahdasu moko foto ngejar akil sapa mauludin fihi ing dalem Bani Israil ngejar akil mau al-qaula ing ucapan birra'yi kelawan penemune dhewe wa abalulan foto nyesat akil sapa mauludin Bani Israila ing Bani Israil. Qala ngucap sapa ngukola dawu sinten Hisham bin Urwah wa kana lan ono sinten abi bapak ingsun iku yaqulu dawu sinten abi as-sunanu utawi as-sunanu netepono sira ing pira-pira sunat as-sunana netepono sapa sira ing pira-pira sunnahe Rasulullah as-sunana tegese netepono sapa sira ing sunnahe Rasulullah fa inna sunana moko sak temene pira-pira sunnah fa inna sunana kiwamuddin fa inna sunana krana sak temene netepi pira-pira sunnahe Rasulullah iku kiwamuddini dadi jejeke agama. Warwa. Jadi hadis yang ini dari Hisham bin Urwah ingin menjelaskan bahwasanya Bani Israil itu awalnya memang tegak sampai muncul pemuda-pemuda baru yang justru mereka memiliki pendapat-pendapat baru yang tidak sama seperti pendapat-pendapat sebelumnya gitu loh. Mereka itu suka berpendapat sesuai dengan pemahamannya sendiri, bahkan mereka sampai berani menyesatkan terhadap kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israil. Makanya akhirnya pesannya ayah dari Hisham bin Urwah, senantiasalah kamu untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah. Senantiasalah kamu berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah. Artinya kepada kita apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, dan itu baik adanya, sekuat tenaga kita, sebisa mungkin kita untuk mempertahankannya.
jangan mengikuti kegiatan-kegiatan baru yang kadang itu belum diajarkan oleh orang tua kita dan kadang itu belum ditemukan baik dan tidaknya. Warwalan riwayat sinten Ibnu Wahb an Ibnu Syihab, dari Ibnu Wahab dari Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, qala tawu sintan Ibnu Syihab, annal yahuda intawu annal yahuda satemene Yahudi wan nasara lan nasrani innaman salahu angin pestine utul sapa Yahudi dan Nasrani minal ilmi saking ilmu alladzi nyatane ilmu kana kang ono apa alladzi iku bi aidihim tetep ing dalam kekuasaane Yahudi dan Nasrani hina staqalu ing dalam nalikane deweni sinten Yahudi wan Nasara ar-ra'ya ing penemu dewe wa akhadhu lan jopo sapa Yahudi wan Nasara fihi ing dalam ra'yi. Kemudian kata Wahab an Ibnu Syihab, beliau mengatakan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu mulai rusak ketika sudah memahami ilmu yang mereka miliki sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Gampangannya uang belajar dewe, terus kemudian pemikirannya itu disampaikan sendiri. Makanya kita itu, tradisinya para ulama kita itu pasti berpendapat sesuai dengan pendapat para pendahulu. Jadi gak itu memahami Al-Quran, ketemunya Al-Quran, kita pahamnya seperti itu, terus kemudian kita sampaikan seperti itu tidak boleh sebelum ada penjelasan dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi misal innamal a'malu binniyat, kita tahu artinya sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Artinya kan kayak gitu. Kita tidak boleh langsung menyampaikan seperti itu sebelum memang ada ulama-ulama, misal kata Imam Nawawi yang dimaksud innamal a'malu binniyat itu seperti apa, baru boleh gitu. Jadi jangan sering menggunakan menurut saya, bukan seperti itu. Jadi harus menurut pemahaman para ulama-ulama yang sudah diakui. Itu. Sekarang kita masuk pada hadis yang terakhir ya. Pada beberapa hadis yang terakhir, insya Allah ini adalah penutup, tidak jauh beda isinya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Warwalan riwayat sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihi, yang dalam kitab sahih ini Imam Bukhari, an Urwah saking saking Urwah radhiyallahu an. Qala tahu sinten Imam Bukhari utawa Urwah hajja ngalakoni haji, hajja ngalahake hujjah. Hajja gawe hujjah alaina ing atase kita sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Pasami'tu moko krungu sapa ingsun ing Abdullah yaqul hale ngucap sapa Abdullah, sami'tu krungu sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawuh sinten Kanjeng Nabi annallahu satamne Gusti Allah iku layan ora bakal nyabut sinten Allah an ilma ing ilmu ba'da am aqahumuhu ing dalam sawise yen to menehi sinten Allah ing kaum ing ilmu intizaan kelawan pencabut temenan walakin yantazi'uhu tetapi ini bakal nyabut Allah ing ilmu minhum saking kaum ma'aqabdil ulama'i sertane kecabute para ulama di ilmihim tetap kelawan nggawa ilmune ulama. Kaya moko tetep sapa nasun menungso jahalun kang padha bodoh yastabtuna padha ngalap fatwa sapa nas fayabtuna moko awe fatwa sapa nas biroihim kelawan pendapatin nas fayadilluna moko padha sasar sapa nas wayudluna lan den sasarake sapa nas. Padaftu biha moko nyeritakne sapa ingsun biha kelawan makalah Aisyah ta ing Dewi Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi nyatane garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Abdullah ibni Amrin
hajja ngalahake haji ngalahake hujjah sapa Abdullah ba'du ing dalam sa'wuse hadaftu biha faqalat maka dawuh sinten Dewi Aisyah yabna ukhti he anake dulur wadon ingsun intalik budal sira ila Abdillah tasbit moko amre netepo sapa sira li krana ingsun minhu saking Abdillah alladzi ing hadis haddatsani kang wis nyeritakno sapa sira ing ingsun minhu saking Abdillah fajitu moko nekani sapa ingsun ing Abdillah fasaltu moko nuli takon sapa ingsun ing Abdillah fahaddasani lan nyeritakno sapa Abdillah ing ingsun bihi kelawan hadis utawa allazi karena lima koyok padane hadis haddasani kan nyeritakno sapa Abdillah ing ingsun ing ma Fa'at itu moko nekani sopo ingsun Aisyah ta ing Dewi Aisyah fa akhbar tuha moko ngabari sopo ingsun ing Dewi Aisyah faqalat moko dawuh sinten Dewi Aisyah wallahi demi Allah laqad hafidha teman-teman hafal sopo Abdullah ibni Umar. Nah ini ceritanya sama, yang intinya itu adalah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mencabut ilmu setelah Allah turunkan dengan begitu saja. Jadi ilmu-ilmu yang sudah Allah turunkan itu tidak akan langsung dihilangkan oleh Allah, tapi ilmu itu akan hilang bersamaan dengan ulama yang memahaminya itu meninggal. Maka ilmu itu juga akan dicabut oleh Allah. Sementara yang ditinggalkan nanti banyak orang yang belum paham terhadap ilmu yang sudah dimiliki oleh ulama yang sudah meninggal, sehingga nanti mereka itu akan berbicara meminta fatwa dengan pendapat-pendapat yang tersesat dan menyesatkan. Terus terakhir wafifat ilbari lan ibu kesebut ing dalam kitab Fathul Bari an Mas'ruq dan riwayat ake saking saya Mas'ruq an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala dawu sinten Ibnu Mas'ud la yakti ora bakal tumeka alaikum ing ngatasi sira apa zamanun zaman illa wa huwa angin utawi zaman iku asyarru luwe elek mimma tinimbang saking zaman kana kang tinemu apa ma iku kana kang tinemu apa ma qablahu ing dalam sadurunge zaman. Kata Ibnu Mas'ud, tidak akan datang terhadap kalian sebuah masa di mana masa itu pasti lebih jelek dari masa sebelumnya. Amma ini eleng-eleng zamane ingsun. Amma ini anapun utawi ingsun ikula uayinu ora nentoake sapa ingsun amiron ing amir khairon kang api min amirin tinimbang saking amir saking pemerintah kang dingin wala aman lan ora taun khairon kang bagus an amin saking taun kang dingin walakin ulama hukum tetapine wong alime sira kabeh wa fuqaha hukum lan wong ahli fikine sira kabeh iku yadhabuna padha sirna sapa ulama hukum wa fuqaha hukum sumala tajiduna moko nuli ora bakal nemu sira kabeh minhum saking ulama khalafan ing pengganti sumayadi moko nuli tumeka apa kaum yaktuna padha awe fatwa sapa kaum fil umuri ing dalam pira-pira perkara biro ihim kelawan pendapat dhewe kaum fayaslimuna moko ngrusaake sapa kaum al islama ing Islam wa yahdimunahum lan bakal ngajurake sapa kaum ing Islam. Lah terakhir di sini kadang rusaknya Islam bukan dari luar tapi karena ulamanya dan ahli fikihnya belum menguasai ilmu Islam tapi sudah berani memberikan fatwa dengan terang-terangan.
akhirnya Islam itu sedikit demi sedikit rusak. Makanya kita berharap semoga kita dan anak-anak kita diberikan istiqomah dan kita diberikan kekuatan kesabaran untuk memondokkan dan memondokkan anak-anak kita kepada pesantren-pesantren yang betul-betul sudah mendalami dan banyak menguasai tentang ilmu pengetahuan agama, sehingga kita masih memiliki harapan kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, doa wal asri, doa wad'ul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Kiai Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'a wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunya radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaddiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi mayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.